seorang teman yang punya kemampuan khusus untuk melihat makhluk halus sejak masa kecilnya, menceritakan salah satu pengalaman yang paling menyeramkan seumur hidupnya kepada gue, untuk dapat gue bagikan di episode kali ini. Kejadiannya semasa kuliahnya di kota Bandung, dan inilah kisahnya. Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue, Hendry Kamaludin. Seperti biasa, gue akan mengisi malam Jumat kalian dalam segmen Malam Jumat Mistis, episode 4, Sosok Seram di Kota Bandung. Sebelum memulai cerita, terlebih dulu gue ingin menjelaskan mengenai sleep paralysis. Sleep paralysis atau kelumpuhan pada saat tidur adalah satu fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Kurang lebihnya kalau dijelaskan dalam bahasa simpel, sleep paralysis adalah satu kondisi terbangunnya kita dari tidur di mana fasenya belum sempurna. Seharusnya kan otak dan otot kita bangunnya berbarengan. Jadi pada saat kita sadar, kita sudah bisa menggerakkan otot-otot kita. Nah, dalam sleep paralysis ini, otak kita sudah bangun, tapi otot kita belum. Jadi kita sudah sadar, tapi kita nggak bisa menggerakkan otot-otot kita. Jadi kita berasanya seperti lumpuh gitu. Ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa karena stres, karena kecapean, dan lain sebagainya. Walaupun bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi banyak orang yang mengaitkan ini dengan hal-hal gaib. Jadi mereka bilang ini ketindihan, diganggu makhluk halus. Ada yang bilang mereka melihat bayangan hitam pada saat mereka mengalami sleep paralysis ini. Bagi sebagian orang yang percaya ini adalah wajar secara ilmiah, mereka bilang orang-orang ini mengalami halusinasi. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai sleep paralysis. Sekarang kita langsung ke ceritanya. Kisah ini terjadi di tahun 2012. Pada saat itu, teman gue ini baru memulai masa kuliahnya di salah satu kampus di kota Bandung. Dia ngekos di sana. Jadi dia ini orang Jakarta, dan sejak kecil dia memiliki kemampuan untuk melihat, merasakan, dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Kurang lebih sejak dia TK sampai dia SMP. Sejak dia SMP, dia merasakan kemampuannya ini perlahan-lahan mulai pudar. Dan pada saat dia mulai masuk kuliah itu, kemampuannya ini udah jarang banget dia rasakan. Sesekali aja. Nah, dia kuliah di sana bareng sama ceweknya, pacarnya pada saat itu, yang sekarang udah jadi mantannya. Mantannya ini kuliah di kampus yang sama, tapi ngekos di tempat kos yang berbeda. Nah, mantannya ini punya kemampuan yang sama dengan kemampuan yang dimiliki teman gue ini. Jadi sejak kecil mantannya ini juga bisa melihat, merasakan, berkomunikasi dengan makhluk halus. Bedanya, kalau teman gue ini pada saat itu kemampuannya kan sudah pudar. Nah, mantannya ini pada saat itu kemampuannya masih bisa banget dia rasakan. Di hari terakhir masa ospek, teman gue sampai di kampus jam 4:30 subuh. Jadi ospeknya mulai jam 5, dia 4:30 udah sampai sana. Dia kesananya nggak bareng mantannya, mereka pergi sendiri-sendiri. Teman gue sampai duluan dan dia masuk duluan ke dalam kampus. Nggak lama setelah itu, masih kurang lebih jam 4:30 subuh, mantannya tiba-tiba datang masuk ke dalam kampus sambil lari-lari, teriak-teriak ketakutan. Teman gue bingung kan, ada apa? Dia samperin, terus dia bilang, ada apa? Kenapa ketakutan begitu? Mantannya sambil nangis, dia cerita. Jadi pas dia sampai di depan kampus, dia jalan masuk ke dalam kampus. Ini dia sendiri ya. Dia lewat pos satpam. Nggak jauh dari pos satpam itu ada tiang lampu, semacam lampu gantung gitu. Jadi tiangnya bagian atasnya belok ke bawah, terus ada lampunya bulat gitu. Lampunya ini nyala karena kan
jam segituan masih gelap ya, lampunya nyala. Pas dia lewat di samping tiang lampu itu, dia lihat ada sesosok makhluk di atas tiang lampu itu. Jadi dia gambarinya begini, sosoknya itu cowok, bongkok, kepalanya berambut, terus dia pakai baju hitam. Nah, dia lagi duduk di atas tiang lampu itu sambil pegangan ke tiang lampu itu. Sambil pegangan, tiang lampunya digoyang-goyangin. Jadi digoyang-goyangin terus tuh. Sambil dia ngeliat ke mantannya teman gue itu. Sambil ngeliat, sambil menyeringai, nyengir gitu. Jadi mantannya teman gue itu ngeliat begitu, dia lari ketakutan masuk ke dalam kampus. Nah, kalau orang yang punya kemampuan untuk melihat makhluk halus sejak kecil aja sampai bisa dibuat lari ketakutan begitu, bisa kita bayangkan betapa menyeramkannya makhluk itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, teman gue lagi pulang kuliah. Dia lagi jalan keluar kampus sama beberapa orang temennya. Itu udah sekitar jam 6 sore, maghrib gitu. Jadi mereka jalan keluar dan mereka lewatin tiang lampu tadi. Nah, pada saat mereka tepat lewat di samping tiang lampu itu, teman gue iseng. Dia tiba-tiba berhenti, terus dia ngomong ke teman-temannya, kalian tahu nggak? Beberapa hari lalu, cewek gue subuh-subuh lewat tiang lampu ini. Terus dia lihat di atas tiang lampu ini ada cowok bongkok lagi duduk sambil goyang-goyangin tiang lampu ini. Selesai dia ngomong begitu, tiba-tiba dia merasa badannya jadi berat banget, nggak enak gitu. Padahal bawaan dia waktu itu nggak banyak, cuma tas, isinya juga nggak banyak, harusnya enteng. Tapi ini tiba-tiba dia berasa badannya jadi nggak enak banget, berat banget. Tapi ya udah, habis itu dia dan teman-temannya tetap lanjutin jalan keluar kampus. Terus dia naik angkot balik ke tempat kosnya. Di dalam angkot dia masih berasa badannya nggak enak banget, masih berasa berat banget, bahkan sampai di tempat kosnya. Nah, di tempat kosnya, kamar temen gue ini adanya di lantai 3. Selain kamar dia, ada lagi kamar temennya, teman seangkatan. Itu letaknya di samping kamar dia. Dan ada lagi kamar senior mereka, kakak kelas. Kamarnya teman gue bentuknya persegi. Kalau buka pintu, di sebelah kanan pintu ada tempat tidur. Terus di samping tempat tidur ada meja belajar, jarak kurang lebih setengah meteran. Di sebelah kiri pintu ada wastafel dan kamar mandi. Kamar mandinya nggak ada pintu, cuma ada kerai gorden gitu. Nah, sesampainya di tempat kos, teman gue langsung naik ke lantai 3, ke kamarnya. Dia mandi, terus makan, habis itu dia ngerjain tugas. Biasanya dia bisa ngerjain tugas sampai tengah malam, baru tidur. Tapi karena hari itu dia berasa badannya gak enak banget, berat banget, jadi jam 9-an malam dia udah gak ngerjain tugas lagi. Dia udah rebahan di tempat tidur. Nah, dia punya kebiasaan kalau tidur itu selimutnya ditarik sampai nutupin kepala. Ini sih dia belum tidur, jadi kayak masih rebahan tidur-tiduran gitu. Jadi lampu juga belum dimatiin sama dia, tapi selimutnya udah ditarik sama dia, nutupin kepala. Tapi dia sebenarnya belum mau tidur, cuma mau rebahan aja gitu. Karena udah
berasanya kayak capek banget gitu, badannya nggak enak gitu. Jadi dia akhirnya ketiduran kurang lebih jam 9-an malam itu. Nah, keadaannya lampu masih nyala, selimut dia nutupin kepala. Nah, dia ketiduran. Tepat tengah malam, tiba-tiba dia kebangun. Dia buka mata, terus dia lihat jam dinding di atas meja belajarnya. Itu nunjukin tepat jam 12 malam. Terus dia berasa kok selimutnya nggak ada. Setelah dia lihat lagi, ternyata selimutnya udah ada di lantai, di bawah meja belajarnya. Itu udah jauh, udah nempel tembok gitu. Terus dia baru nyadar, kok dia nggak bisa gerakin badannya. Jadi dia cuma bisa gerakin kepalanya. Tangannya itu ke atas begini, dan dia kaku, nggak bisa digerakin. Kakinya itu lurus ke bawah, kaku juga, nggak bisa digerakin. Dia kayak mau teriak gitu, nggak bisa juga. Akhirnya dia pejemin matanya lagi sambil think positif gitu deh. Dia berharap ini cuma sleep paralysis. Nanti berapa lama dia bisa full bangun gitu. Nah, pas dia pikir begitu, tiba-tiba dia dengar ranjangnya bunyi krek-krek gitu. Terus dia berasa dadanya ini sakit banget, kayak sesek gitu. Kayak ada yang tindih, kayak ditekan gitu. Punggungnya juga dia berasa kaku sampai kayak ketekan banget gitu sama tempat tidur. Dia kaget dong. Terus dia buka matanya lagi. Pas dia buka matanya lagi, itu ada bayangan hitam kayak lagi dudukin badannya dia. Itu gede banget, gedenya abnormal gitu, gede banget dah. Sampai yang tadinya dia bisa lihat jam dinding, itu dia udah gak bisa lihat lagi, ketutup sama bayangan hitam itu. Dia mau teriak, panggil nama temennya yang di samping kamar dia, gak bisa juga. Akhirnya dia pejemin matanya lagi sambil dia berdoa. Dia kan agama Katolik, jadi dia berdoa dalam agama Katolik. Terus sambil dia tetap think positif, berharap itu cuma sleep paralysis dan dia akan segera full bangun. Nah, setelah dia berdoa, terus dia tenangin, terus dia buka lagi matanya, bayangan hitam itu masih ada. Dia juga masih berasa sesek, masih berasa ditindih. Nah, kali ini bayangan hitam itu mulai ada bentuk kayak menyerupai bentuk wajah gitu. Dan dia melihat, walaupun gak detil, gak jelas banget, tapi ada kayak bentuk wajah gitu lagi menyeringai ke dia, nyengir gitu ke dia. Dia kaget banget. Terus dia pejemin matanya lagi. Kali ini lama, dia tenangin dirinya. Terus dia berdoa lagi. Dalam agamanya 3 kali dia berdoa. Setelah itu dia buka matanya lagi, baru bayangan hitam itu hilang dan dia bisa full bangun. Setelah itu baru dia berasa badannya yang tadinya berat banget itu jadi kayak udah hilang gitu bebannya. Walaupun udah gak merasa berat di badannya, tapi temen gue masih merasa diganggu sampai beberapa hari setelah kejadian itu. Kadang dia denger kayak ada yang ketok wastafel di dalam kamarnya. Kadang dia denger kayak ada yang sibak kerai gorden kamar mandinya. Sampai satu hari mantannya datang ke tempat kos itu. Mereka mau belajar bareng. Ini siang hari loh ya. Mereka belajar di ruang TV di lantai 3
tempat kos itu. Nah, pada saat mereka belajar, mantannya bilang ke dia mau numpang ke toilet, ke kamar mandi. Dia bilang, ya udah, itu pakai aja kamar mandi yang di dalam kamar. Jadi dia tunggu di ruang TV, mantannya jalan ke kamar dia, mau numpang ke kamar mandi. Gak lama, mantannya itu lari ke ruang TV, terus sampai jatuh, sampai kebentur meja. Terus dia tanya, ada apa? Kok panik gitu? Kata mantannya, dia ngeliat cowok bongkok yang sama yang waktu itu dia lihat di kampus, di atas tiang lampu itu, lagi berdiri di antara wastafel dan kamar mandi kamarnya dia. Dia kaget dong. Dia langsung ngecek ke kamarnya, tapi udah gak ada apa-apa. Keesokan harinya, temennya yang kamar kosnya di samping kamar kos dia itu lagi sendirian di lantai 3 tempat kos itu. Jadi kakak kelas yang nempatin kamar satunya itu lagi nginep di tempat lain, dan teman gue lagi mau jalan-jalan sama teman-temannya yang lain sampai malam. Sebelum berangkat, itu masih sore gitu, teman gue udah pesen ke temannya itu. Dia bilang dia mau keluar, nanti mungkin baliknya agak malam. Kalau mau ngambil makanan, ambil aja, banyak makanan di atas meja kamar dia. Nah, abis dia pesen gitu, dia pergi deh tuh. Temannya kan sendiri tuh di lantai 3 itu. Jam 9 malam, temannya dengar ada suara langkah kaki lewat di depan kamarnya. Terus dia dengar ada suara pintu kebuka di samping kamar dia. Dia pikir, oh ini teman gue udah balik nih, dia mau ajak teman gue main game. Jadi dia langsung buka pintu kamarnya. Terus dia lihat pintu kamar teman gue kebuka. Terus dia berasa ada yang cetek lampu dari dalam kamar teman gue. Dia lihat lampunya nyala. Jadi dia langsung masuk ke kamar teman gue sambil panggil nama teman gue. Dia bilang, main yuk. Tapi gak ada yang jawab. Terus dia lihat di dalam kamar teman gue, loh kok gak ada orang. Dia lihat ke kamar mandinya, loh kok gak ada orang juga. Dia mulai takut tuh. Tapi dia pikir, oh ini mungkin mamang yang ngurusin tempat kos itu lagi naik ke lantai 3. Jadi dia langsung keluar dari kamar teman gue. Terus dia ngecek ke seluruh lantai 3 sampai ke tempat jemuran. Tapi gak ada siapa-siapa. Wah, dia takut banget tuh. Dia balik ke kamarnya, dia tutup pintu, dia kunci pintu. Terus udah tuh dia diem di dalam kamar. Jam 10 malam, dia dengar ada suara manggil-manggil nama dia. Suaranya suara teman gue. Tapi karena dia udah takut banget, dia diem, dia gak jawab. Dia diem aja. Sampai jam 11 malam, dia dengar ada lagi suara-suara manggil-manggil nama dia. Suara teman gue juga. Tapi karena dia udah bener-bener takut banget, dia gak jawab lagi. Dia diem aja. Padahal yang jam 11 malam itu memang beneran teman gue baru balik ke tempat kos itu. Dia panggil nama temennya, tapi karena gak dijawab, dia pikir temannya udah tidur. Jadi dia langsung masuk ke kamarnya juga. Besoknya baru temannya cerita ke teman gue mengenai kejadian yang jam 9, jam 10, jam 11 malam itu. Teman gue bilang, yang jam 11 malam itu memang dia. Dia baru balik, dia panggil nama temennya, tapi karena gak dijawab, jadi dia langsung masuk ke kamarnya. Tapi yang jam 9 dan jam 10 malam, itu dia gak tahu siapa. Wah, udah takut banget tuh temannya itu. Teman gue juga berasa gak enak banget. Ini makhluk gak cuma ganggu mantannya sama dia, tapi ganggu temannya juga. Akhirnya dia mutusin, dia berdoa di dalam kamarnya. Terus habis berdoa, dia ngomong minta maaf. Dia bilang, dia minta maaf kalau dia ada salah. Jangan ganggu lagi dia dan yang lainnya. Nah baru sejak saat itu, teman gue dan yang lainnya gak pernah diganggu lagi sama sosok makhluk itu.
Itulah kisah mistis yang dialami teman gue semasa awal kuliahnya di kota Bandung. Sekian dulu episode malam Jumat mistis kali ini. Terima kasih kalian telah bersama-sama mendengarkan cerita gue. Kalian bisa klik like kalau kalian suka video ini. Kalian bisa klik subscribe kalau kalian ingin ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.